Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang solih dan solihah? Mudah-mudahan kalian di rumah tetap menjaga kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Alhamdulillah kalian telah menyelesaikan PTS semester ganjil. Mudah-mudahan belajar kalian lebih giat lagi ya, anakku yang solih dan solihah. Hari ini kita sudah memasuki pembelajaran matematika yaitu bab 2, kecepatan dan debit. Di sini Miss Ani akan menjelaskan materi tentang operasi hitung satuan waktu. Simak penjelasan dari Miss Ani ya, anak-anakku yang solih dan solihah. Materi bab 2 yaitu kecepatan dan debit. Kecepatan adalah suatu besaran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda berpindah tempat. Kecepatan setiap benda yang bergerak berbeda-beda. Debit adalah kecepatan aliran air. Di sini, Miss Ani akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu menjelaskan dan menyelesaikan masalah perbandingan dua besaran yang berbeda, yaitu kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu, debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Sebelum belajar tentang kecepatan dan debit, kalian perlu belajar tentang operasi hitung satuan waktu terlebih dahulu. Miss Ani akan menjelaskan operasi hitung satuan waktu. Hubungan antar satuan waktu yaitu yang perlu diingat, satu hari adalah 24 jam. 1 jam yaitu 60 menit. 1 menit yaitu 60 detik. Sedangkan 1 jam berapa detik, yaitu berarti 60 kali 60. Jadi 1 jam adalah 3600 detik. Perhatikan gambar jam berikut ini. Nah, di sini ada 1/4 jam. Maka 1/4 dari 60 menit yaitu 1/4 dari 60 yaitu 60 bagi 4 yaitu 15. Jadi 1/4-nya adalah 15 menit. Sedangkan setengah jam yaitu setengah jam dari 60 menit yaitu 30 menit. Sampai sini paham anak-anakku yang solih dan solihah? Silahkan kalian dibuka buku paket matematikanya di halaman 29. Perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama yaitu 3/4 jam. Maka hasilnya yaitu 3 jam ditambah 3/4 jam dikali 60 menit. 60 dibagi 4 hasilnya adalah 15. 15 dikalikan 3 yaitu hasilnya 45 menit. Maka hasil dari 3/4 jam yaitu 3 jam 45 menit. Sampai sini paham? Contoh yang kedua yaitu 2 jam 45 menit 30 detik ditambah 5 jam 40 menit 35 detik. Maka cara penyelesaiannya yaitu kita jumlahkan 30 detik ditambah 35 detik yaitu hasilnya 65 detik. 45 menit ditambah 40 menit yaitu hasilnya 85 menit. 2 jam ditambah 5 jam maka hasilnya adalah 7 jam. Kita gunakan teknik menyimpan. 1 menit maka 60 detik. Maka di sini kalau 65 detik yaitu 1 menit 5 detik. 1 jam 60 menit. Maka kalau 85 menit yaitu 1 jam 25 menit. Caranya gimana, Miss? Caranya itu 85 dikurangi 60 yaitu hasilnya 25 menit. 65 dikurangi 60 yaitu 5 detik. Nah, yang 2 jam ditambah 5 jam tetap 7 jam. Nah, di sini hasilnya tetap ngitungnya dari belakang ya. 5 detik. Nah, tulis 5 detik dulu. Terus yang 25 menit kita jumlahkan dengan 1 menit, yaitu maka hasilnya 26 menit. Nah, di sini ada sisa 1 jam dan 7 jam. Maka 7 jam ditambah 1 jam yaitu 8 jam. Jadi, hasil dari 2 jam 45 menit 30 detik ditambah 5 jam 40 menit ditambah 35 detik yaitu hasilnya 8 jam ditambah 26 menit 5 detik. Sampai sini paham anak-anakku yang solih dan solihah? Contoh berikutnya yaitu pengurangan ada di halaman 30. 4 jam 20 menit 30 detik
dikurangi 2 jam 45 menit 50 detik. Cara menghitungnya yaitu dengan teknik meminjam. Nah, yang 4 jam 20 menit 30 detik, yaitu yang 30 detik 1 menit ditambah 30 detik. 1 menitnya berarti 60 detik. 60 ditambah 30 yaitu hasilnya 90 detik. Nah, selanjutnya yang 20 menit kita tadi sudah dikurangi, tinggal 19. Yang 20 menit sudah dipinjam tadi sama 30 detik ya, tinggal 19 menit. Nah, kita pinjam ke jam. Nah, 1 jam ditambah 19 menit. 1 jamnya itu 60 menit. Berarti 60 ditambah 19, yaitu maka hasilnya 79 menit. Selanjutnya yang tadinya 4 jam sudah dipinjam 1 jam, maka tinggal 3 jam. Nah, hasil dari 4 jam 20 menit 30 detik yaitu 3 jam 79 menit 90 detik. Dikurangi 2 jam 45 menit 50 detik. Maka hasilnya 90 dikurangi 50 yaitu 40 detik. 79 menit dikurangi 45 menit yaitu hasilnya 34 menit. 3 jam dikurangi 2 jam yaitu hasilnya 1 jam. Sampai sini paham anak-anakku yang solih dan solihah? Operasi hitung satuan waktu dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, Bayu tiba di sekolah 1/4 jam sebelum pukul 7. Pukul berapakah Bayu tiba di sekolah? Cara penyelesaiannya yaitu 1/4 jam sama dengan 1/4 dikali 60 menit. 60 dibagi 4 yaitu hasilnya adalah 15 menit. Yang diketahui 1/4 jam sebelum pukul 7. Maka 15 menit sebelum pukul 7 yaitu titik-titik. Nah, kita ubah ke menit ya, jam 7-nya yaitu menjadi 6 jam 60 menit yaitu sama dengan 7 jam 7. Dikurangi 15 menit, 60 dikurangi 15 yaitu hasilnya 45. 6 dikurangi 00 yaitu hasilnya jam 6. Jadi, Bayu tiba di sekolah pukul 6.45 menit. Contoh selanjutnya masih di halaman 30. Ayah pergi ke kantor pukul 6.15 menit. Lama perjalanan ayah menuju kantor adalah 1/2/5 jam. Pukul berapa ayah tiba di kantor? Cara penyelesaiannya yaitu 1/2/5 jam. Kita hitung dulu ya. 1 jam ditambah 2/5 dikali 60 menit. 60 bagi 5 yaitu hasilnya adalah 12. 12 dikali 2 yaitu hasilnya adalah 24. Jadi 1/2/5 jam hasilnya yaitu 1 jam 24 menit. Nah, yang ditanyakan pukul berapa ayah tiba di kantor? Nah, ayah pergi ke kantor pukul 6.15, berarti 6.15 ditambah 1 jam 24 menit, yaitu hasilnya adalah 7.39 menit. Jadi, ayah tiba di kantor pukul 7.39 menit. Sampai sini paham anak-anakku yang solih dan solihah? Akibat rotasi bumi dan luasnya negara Indonesia yang terbentang dari koordinat 97 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur, Indonesia terbagi menjadi 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat itu atau disingkat WIB, dan WITA atau waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur yaitu WIT. Setiap zona memiliki perbedaan waktu 1 jam. Dari WIB ke WITA yaitu 1 jam. Dari WITA ke WIT yaitu 1 jam. Jadi perbedaannya 1 jam. Perhatikan contoh berikut, ada di halaman 31.
Edo akan berwisata ke Raja Ampat bersama anggota keluarganya. Ia berangkat dari Jakarta pukul 6 dan menempuh perjalanan lewat jalur udara. Lama perjalanan mereka sampai tiba di Raja Ampat sekitar 10 jam. Pukul berapa Edo tiba di Raja Ampat? Cara penyelesaiannya itu waktu tiba. Waktu tiba tadi pukul 6 ditambah lama perjalanannya yaitu 10 jam. Berarti jam 6 ditambah 10 jam yaitu jam 16.00. Raja Ampat berada di zona WIT, yaitu Raja Ampat berada di Provinsi Papua Barat dan berada di Indonesia bagian timur. Nah, Raja Ampat berada di zona WIT dan memiliki perbedaan waktu 2 jam dengan Jakarta. Jadi, Edo tiba di Raja Ampat pukul 16.00 ditambah 2 jam, yaitu pukul 18.00 WIT. Sampai sini paham anak-anakku yang solih dan solihah? Sekian penjelasan materi dari Miss Ani. Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini bisa kalian pahami dan mengerti ya anak-anakku yang solih dan solihah. Selanjutnya Miss Ani akan memberikan tugas yaitu nanti ada di e-learning. Dikerjakan dengan tepat waktu dan lebih teliti lagi ya anak-anakku yang solih dan solihah. Tetap semangat belajarnya di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.